Selamat datang dan selamat menikmati. Jin Hyuk benar-benar tak menyangka kalau Ketua Hong melakukan kontak dengan penghuni tower. Dari perspektif penghuni tower, semestinya manusia adalah ancaman bagi tower. Tiba-tiba saja, keadaan kakek Yu memburuk. Jinsu melihat kesempatan, mencoba untuk melarikan diri. Tapi Yeonhwa segera menghadangnya dengan kakinya. Yeonhwa berkata, kemana Jinsu akan pergi? Bila Jinsu melarikan diri, berarti dia merasa bersalah. Bila kakeknya mati, Jinsu dapat melupakan untuk bisa keluar hidup-hidup dari sini. Jin Hyuk mencoba menenangkan Yeonhwa dan berkata, kalau pengobatan kakek Yu adalah yang utama sekarang. Jinsu mengatakan, dirinya mencoba untuk mengambil obat untuk kejang-kejang. Mengapa Yeonhwa tiba-tiba mengancam dirinya? Kondisi kakek Yu bisa stabil sampai sekarang hanya karena dirinya. Jin Hyuk mengatakan, Jinsu sudah ketahuan tapi masih mencoba untuk berbohong. Yeonhwa, hanya satu tendangan. Yeonhwa segera melompat dan memberikan tendangan cinta kepada Jinsu. Jin Hyuk berpikir kalau kakek Yu terkena kelebihan energi magic dan sudah sangat parah. Manusia normal manapun pasti sudah lama mati. Dirinya tidak dapat membiarkan kakek Yu mati sekarang. Jinsu mengenali item yang dikeluarkan oleh Jin Hyuk, sebuah eliksir. Jin Hyuk berencana akan menggunakan eliksir pada saat yang benar-benar penting. Tapi dirinya sudah berteman dengan Yeonhwa sejak lama, dan dirinya tidak dapat melewatkan kesempatan untuk mengkopi skill milik kakek Yu. Saat melihat kakek Yu yang pulih karena eliksir dari Jin Hyuk, ia mencoba untuk melarikan diri. Tapi Jin Hyuk menendangnya dan berkata, yang lain dapat pergi, orang dewasa akan berbincang-bincang. Lalu Jin Hyuk membawa Jinsu ke suatu gudang. Jinsu bertanya, apakah Jin Hyuk akan membunuh dirinya? Jin Hyuk berkata, membunuh seseorang yang mencuri uang receh bukan gayanya. Bila Jinsu mengembalikan uang Yeonhwa, ia akan melepaskannya. Bukan tawaran yang buruk, bukan? Ia akan memberitahu Yeonhwa, jadi jangan khawatir. Jinsu curiga dengan Jin Hyuk yang dengan semudah itu melepaskan dirinya. Jinsu yang kelamaan mikir, membuat Jin Hyuk naik pitam. Handphone Yeonhwa berbunyi dan sepertinya Jinsu sudah mengembalikan semua uangnya. Jinsu segera melarikan diri, dan Jin Hyuk bersama Alice memperhatikannya dari atas. Jin Hyuk meminta Alice untuk mengikuti Jinsu dan melihat siapa orang yang akan ditemuinya. Jin Hyuk merasa tidak akan mendapatkan banyak informasi dari orang rendahan seperti Jinsu. Lebih baik mencari tahu markas mereka dan para petingginya. Jin Hyuk memperingati Alice agar jangan mampir kemana-mana dalam perjalanan. Saat Jin Hyuk kembali ke ruangan kakek Yu, ia meminta Yeonhwa untuk keluar sebentar. Ia ingin memeriksa apakah eliksirnya sudah terserap dengan sempurna. Dan saat Yeonhwa sudah keluar, Jin Hyuk mengatakan, kakek Yu dapat bangun sekarang, sudah tidak ada orang lain. Kakek Yu membuka matanya dan berkata, dirinya sudah mengontrol pernapasannya dengan sempurna dan ternyata dirinya ceroboh. Ia meminta maaf, dirinya tidak berniat menipu Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tiba-tiba muncul dan menyembuhkan kakek Yu di saat tidak ada orang yang mampu melakukan itu. Ia mengerti mengapa kakek Yu menjadi waspada. Dirinya juga akan berlaku sama bila berada di posisi kakek Yu. Kakek Yu berkata, bagaimana Jin Hyuk bisa membaca pikirannya dan dirinya tidak dapat menyangkal semua perkataan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, Yeonhwa sangat khawatir dengan keadaan kakek Yu. Sampai-sampai Yeonhwa yang jarang meminta bantuan, memanggil dirinya. Ada satu hal yang ingin ia tanya saat kakek Yu terbangun. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari terjadinya outbreak? Sambil memegang lukanya, kakek Yu berkata, dirinya sedang dalam perjalanan menuju konferensi dan kemudian outbreak terjadi. Para monster berhamburan keluar dan mulai menyerang manusia. Akhirnya dirinya mulai melawan monster dan memerintahkan semua orang untuk evakuasi. Tiba-tiba muncul seseorang dan berkata, jadi ada yang terbangkitkan di antara manusia. Kalau begitu, mari bersenang-senang. Saat kakek Yu mulai menghabisi monster-monster yang ada, orang itu turun dan langsung menyerang kakek Yu. Karena serangan orang itu, kakek terluka parah dan hilang kesadaran. Dan itulah saat-saat terakhir kakek Yu mengingat kejadian itu. Dirinya tidak pernah melihat orang yang begitu cepat menggunakan pedang. Mendengar deskripsi orang yang diceritakan oleh kakek Yu, Jin Hyuk merasa kalau orang itu bagian dari Murim.
Sepertinya pasukan murim dari lantai 21 mulai bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi. Mereka adalah orang-orang yang tidak ragu menggunakan cara kotor untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Saat dirinya melawan mereka di dalam game, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Tapi mengapa juga mereka keluar dari tower, dan apa tujuan mereka? Jin Hyuk mengatakan, orang yang menyerang kakek Yu adalah penghuni tower. Dirinya tidak tahu mengapa mereka keluar dari tower. Kedepannya akan semakin merepotkan, lebih dari apa yang ia perkirakan. Kakek Yu mengatakan, sepertinya Jin Hyuk dan Yeonhwa sudah lama saling mengenal. Kalau begitu, segera tetapkan hari pernikahan. Dirinya tidak yakin akan hal yang lain, tapi semakin berumur, ia semakin mahir dalam satu hal. Dirinya sangat mahir dalam menilai seseorang. Orang-orang mengatakan, butuh 10.000 jam untuk seseorang ahli dalam bidang itu. Dirinya rasa itu tidak salah. Jin Hyuk yang sudah bermain Tower of Trials 10.000 jam lebih. Baru sebulan berlalu semenjak Tower of Trial muncul. Tapi yang terbangkitkan berlaku seakan mereka ahlinya, dan kakek Yu berpikir kalau mereka terlalu dipuja-puja. Tapi ada yang berbeda dari Jin Hyuk. Ia dapat melihat kepahitan dari seseorang yang mengalami semua macam kesusahan, baik itu menang atau kalah, dan bagaimana Jin Hyuk yang begitu berpengalaman mengatasi semua masalah. Jin Hyuk juga rendah hati dan tidak dapat menyembunyikan kepercayaan diri yang terpancar. Kakek Yu ingin membalas budi karena Jin Hyuk sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi apa yang Jin Hyuk inginkan darinya? Kemudian Jin Hyuk meminta sesuatu kepada kakek Yu. Setelah keluar, Jin Hyuk memberitahu Yeonhwa kalau eliksirnya bekerja dengan baik. Dalam beberapa hari, kakek Yu akan pulih sepenuhnya. Yeonhwa sangat berterima kasih akan itu. Jin Hyuk mengatakan, kakek Yu sudah memberikan dirinya sesuatu yang cukup untuk terima kasih mereka berdua. Setelah itu, Jin Hyuk pergi menginap di hotel mewah. Lalu Jin Hyuk memesan makanan yang begitu banyak dan tampak sangat menikmati makanan yang lezat-lezat itu. Jin Hyuk menyadari dirinya berubah banyak. Beberapa bulan lalu, dirinya hanya makan makanan instan dan orang membayar dirinya untuk mukbang. Di berita disiarkan acara yang membahas Tower of Trials. Bintang tamunya adalah Jang Eun-sok, ranker dari guild ternama Korea, Guild Dangun. Pembawa acara bertanya, apa yang Eun-sok pikirkan tentang arti dari memanjat tower? Eun-sok berkata, untuk seseorang menaiki tower, orang itu perlu memperkuat dirinya. Ada dua cara untuk memperkuat diri di Tower of Trials. Seperti yang sudah banyak orang tahu, yang pertama dan cara yang biasa adalah menaikkan level dan skill. Cara kedua dengan menggunakan koin. Mempunyai kemampuan finansial untuk mengamankan item yang bagus adalah cara terbaik menjadi ranker. Sebelumnya, dolar adalah mata uang yang mengendalikan dunia. Sekarang koin adalah mata uang yang menggantikan dolar. Lantai keempat terbuka sekarang berkat unknown, tapi tidak ada seorang pun yang dapat masuk sekarang. Pembawa acara bertanya, apakah Eun-sok dapat menjelaskan alasannya? Eun-sok mengatakan, karena orang yang menyelesaikan lantai ketiga diberikan hak untuk masuk lantai keempat lebih dulu. Lantai keempat adalah dungeon yang unik, di mana ada ratusan gelombang monster menyerang. Kunci untuk menyelesaikannya adalah menjaga base mereka jangan sampai hancur. Yang menjadi masalah, bila semua player gagal mempertahankan base mereka, lantai keempat akan terkunci selama 20 hari. Ada resiko besar kalau bencana akan terjadi bila lantai tidak diselesaikan dalam 90 hari. Bahkan unknown tidak bisa sembarangan mengumumkan kalau dia akan masuk ke sana. Pembawa acara bertanya, apakah umat manusia akan binasa bila waktu 90 hari berlalu? Eun-sok mengatakan, sistem tower tampaknya mempunyai otoritas atas dunia ini. Skenario di mana umat manusia binasa bisa saja terjadi. Setelah acara selesai, Eun-sok dan pembawa acara pergi berkencan. Mereka berencana untuk pergi liburan sebulan penuh, sembari menunggu persiapan menaiki lantai keempat. Tiba-tiba Eun-sok mendapatkan notifikasi. Unknown mengumumkan kalau ia akan mencoba menyelesaikan lantai keempat. Semua player yang ingin bermain di lantai keempat, harap bersiap. Gelombang pertama akan dimulai dalam 8 jam. Eun-sok langsung memacu mobilnya dan memanggil semua ranker. Hanya ada 8 jam yang tersisa dan mereka belum mempersiapkan apapun. Pagi hari pun tiba.
Jin Hyuk dan Alice bersiap-siap untuk penyerangan lantai keempat. Tower of Trials, lantai keempat. Para player harus bertarung melawan 100 gelombang monster. Hanya ada 2 cara untuk menghentikan mereka. Para player dapat mencoba ratusan kombinasi tower defense atau memilih base yang dapat mereka pertahankan secara efektif. Tapi itu hanya untuk player biasa. Jin Hyuk masuk sebagai orang pertama di lantai keempat. Dalam 20 menit, para player yang lain juga dapat memasuki lantai keempat. Jin Hyuk memilih Sangam World Cup Stadion sebagai base pertahanan miliknya. Lalu Jin Hyuk mempersiapkan tower defense di dalam stadion. Di depan pintu masuk lantai keempat, Jin Hyuk melihat ada banyak guild terkenal yang berkumpul di sana. Tak lama berselang, Yeonhwa dan Taemin memanggil Jin Hyuk. Lalu Teresa muncul juga di sana. Jin Hyuk mengatakan, jangan terkejut, dirinya lah yang memanggil Teresa untuk datang. Ia meminta maaf karena memanggil mereka semua secara mendadak. Semua ini terlalu cepat, jadi dirinya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Teresa dengan malu-malu mengatakan, dirinya lebih memilih bersama Jin Hyuk. Party Jin Hyuk menjadi perhatian banyak orang, karena berisi player-player yang cukup terkenal. Jin Hyuk bertanya, apakah mereka semua sudah bersiap? Yeonhwa dan Taemin ragu-ragu karena akan banyak zombie dan skill level mereka belum terlalu tinggi. Jin Hyuk mengatakan, akan lebih menyenangkan bila sedikit menantang. Dirinya sudah memilih stadion sebagai base mereka. Yeonhwa dan Taemin menjadi lebih cemas. Karena menurut mereka, membutuhkan ratusan orang untuk mempertahankan base yang sebegitu besar. Ini sudah bukan game lagi. Bila mereka mati di sini, mereka akan benar-benar mati sungguhan. Sepertinya sifat lama Jin Hyuk masih belum hilang, mempersulit hal mudah menjadi tantangan. Jin Hyuk mengatakan mereka semua harus berhenti menggerutu karena stadion adalah tempat terbaik untuk berburu. Teresa mengatakan sejauh yang dirinya tahu, Jin Hyuk membutuhkan 5 orang untuk bertahan di base, tapi sepertinya hanya ada mereka berempat di sini. Tiba-tiba Yusong datang, mencabut pedangnya dengan marah, dan berkata, dirinya akan membunuh Jin Hyuk sekarang. Sebelumnya pada saat Yusong sedang berlatih, ia mendapatkan pesan dari Jin Hyuk yang meminta Yusong untuk datang ke lantai keempat. Yusong berpikir, mengapa juga dirinya harus datang, hanya karena Jin Hyuk mengatakan demikian. Pesan kedua muncul. Bila Yusong datang sekarang, Jin Hyuk akan melawan Yusong tanpa menggunakan tangan kiri atau kaki kanan. Yusong merasa Jin Hyuk sedang memprovokasi dirinya. Bila dirinya tergoda, ia akan jatuh dalam tipu daya Jin Hyuk. Pesan ketiga mengatakan, Jin Hyuk akan menutup kedua matanya melawan Yuseong. Yusong setengah mati menahan diri. Ia akan menggunakan kemarahan ini sebagai pondasi untuk balas dendam di masa depan. Pesan kelima mengatakan, apakah Yusong takut? Putus sudah urat kesabaran Yusong karena membaca pesan itu. Jin Hyuk mengenali pedang baru yang dipakai Yusong, Elemental Sword. Pedang itu membuat pemakainya dapat menyuntikkan elemental magic ke dalam pedang dan menutupi kekurangan swordman dalam pertarungan jarak jauh. Yusong mengatakan, apakah Jin Hyuk bertanya kalau dirinya takut? Ia akan membuktikan di sini sekarang juga, benar atau tidak dirinya seorang penakut. Jin Hyuk mengatakan, Yusong boleh mencobanya, tapi apakah Yusong akan melawan dirinya dengan pedang yang tidak lengkap itu? Elemental Sword bukan pedang yang buruk. Tapi Yusong hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya saat pedang itu sempurna. Sangat kebetulan item yang Yusong butuhkan ada di dalam random box dari lantai ini. Yusong menginginkan fire element, bukan? Yusong mengatakan, Jin Hyuk jangan berlaga sok tahu. Random box akan mengeluarkan item yang random. Tidak mungkin mengetahui apa yang akan keluar dari itu. Jin Hyuk mengatakan, Yusong tahu kalau dirinya selalu melakukan hal yang di luar nalar. Dirinya akan memberikan item itu bila Yusong membantunya mempertahankan base. Dan setelah selesai, ia akan melengkapi pedangnya. Yusong menyarungkan pedangnya dan berkata, sebaiknya Jin Hyuk berdoa agar item itu keluar dari random box. Teresa mengatakan, apakah semua akan baik-baik saja dengan Yusong bergabung ke dalam party mereka? Jin Hyuk mengatakan, Yusong tidak akan menusuk dari belakang sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Yusong mungkin terlihat seperti itu, tapi sebenarnya dia orang yang baik. Lalu Yeonhwa memanggil Jin Hyuk dan menyerahkan Twin Dragon Sword, titipan dari kakek Yu. Yeonhwa mengatakan, kakek Yu sangat menyayangi pedang itu. Bagaimana cara Jin Hyuk mendapatkannya dari kakek Yu? Jin Hyuk mengatakan,
kakek Yu menyukai dirinya di level yang berbeda. Sesampainya mereka di base yang sudah dipilih oleh Jin Hyuk, mereka mulai komplain akan base yang teramat besar itu. Tapi tiba-tiba saja, seseorang berkata, dirinya bertanya-tanya, siapa yang memilih stadion ini sebagai base? Ternyata itu kamu, Kang Jin Hyuk. Dari simbol di pedangnya, Jin Hyuk dapat memastikan kalau orang itu salah satu anggota Murim dari lantai 21. Ia rasa Guild Black Crow bukan satu-satunya guild yang mereka kontak, dan ada anggota dari Triad juga. Jadi berita itu benar, kalau penghuni tower sudah keluar dari tower. Jin Hyuk mengatakan itu benar kalau dirinya yang bernama Kang Jin Hyuk. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Namgung Hyun. Belum selesai Hyun berbicara, Jin Hyuk sudah memotongnya dan berkata dirinya tidak ingin mendengar apapun. Namgung Clan sudah dikenal sebagai badut yang bodoh. Hyun tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Teresa mengatakan apa yang Jin Hyuk lakukan. Apakah Jin Hyuk mengetahui Namgung Clan? Jin Hyuk berpikir, di dunia Murim di lantai 21, Namgung Clan adalah salah satu keluarga terkemuka di dunia Murim. Mereka adalah ahli pedang yang terlatih, tapi mereka sangat sombong. Jin Hyuk mengatakan, apakah kamu tahu siapa aku? Berani sekali kalian memandang rendah Namgung Clan. Dirinya akan membinasakan semua keturunanmu. Tolong, cukup dengan omong kosong itu. Perkataan penjahat kelas 3 sudah basi. Apakah Namgung Clan masih mempunyai harga diri untuk dijaga? Yang Hyun punya hanya nama klan itu. Hyun sangat murka dan mengatakan akan menghabisi Jin Hyuk. Saat Jin Hyuk menggunakan Eyes of Gluttony dan melihat syarat mengkopi skill milik Hyun, Jin Hyuk harus menemukan penghuni tower yang lain yang datang bersama Hyun. Sepertinya ada penghuni lain selain Namgung Clan di sini. Jin Hyuk mengatakan agar bersiap untuk bertarung. Hyun memerintahkan untuk menyerang. Taemin menggunakan skill Mechanical King dan membuat persenjataan. Yeonhwa dan Teresa juga bersiap menggunakan skill mereka masing-masing. Yusong berkata, setiap kali ia bertemu Jin Hyuk, dirinya teringat kalau Jin Hyuk hidup tanpa memikirkan konsekuensi. Jin Hyuk meminta Yusong agar menahan mereka selama 3 menit. Yusong mengatakan, itu bukan waktu yang lama. Mungkin ia sendiri yang akan mengurus mereka semua. Teresa memberikan buff penguatan kepada mereka semua. Taemin menyerang dengan rudal yang banyak dan menghancurkan formasi mereka. Yeonhwa dan Teresa pun tidak mau ketinggalan. Mereka berdua menghabisi anak buah Hyun dengan sangat mudah. Dan Yuseong dengan skill pedangnya, dengan cepat mengalahkan kroco-kroco yang mencoba mendekat. Hyun menyerang Yusong, tebasannya berhasil menembus pertahanan Yusong dan melukainya. Hyun mengatakan, kecepatan reaksi Yusong sangat luar biasa. Yusong sepertinya terbiasa dengan pedang, tapi ilmu pedang Yusong tidak ada fundamental. Dirinya dengan senang akan menunjukkan seperti apa ilmu pedang dari keluarga yang terhormat. Lalu Hyun menggunakan skillnya dan menyerang Yuseong. Saat serangannya akan mengena, Teresa datang menangkis serangan itu. Waktu 3 menit sudah berlalu. Jin Hyuk merapalkan sihir apinya dan menyebar ke segala arah. Api itu mulai mengurung Hyun dan Jin Hyuk melompat mendekatinya. Hyun berencana akan menyerang Jin Hyuk di tengah udara, tapi kakinya sudah dibekukan oleh Jin Hyuk. Lalu Jin Hyuk menggunakan skill Daylight-nya untuk menyerang Hyun. Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Gunak. Gunak membelah serangan Jin Hyuk dan menyelamatkan Hyun. Gunak mengatakan, ini benar-benar di luar perkiraan. Hyun tidak dapat mengatasi hal ini sendirian. Dengan kemunculan Gunak dan kawan-kawan, Jin Hyuk berhasil menemukan penghuni tower yang lainnya. Dengan begitu, Jin Hyuk berhasil mengkopi skill Hyun dan mendapat skill Sword Step of the King. Melihat Hyun yang tak berdaya, teman-temannya mulai mengejek Hyun. Hyun mengatakan dirinya baik-baik saja sebelum kalian semua muncul. Gunak mengatakan dirinya tidak meragukan kehebatan Hyun. Tapi ingat, master mereka ingin merekrut Jin Hyuk, bukan menusuknya sampai mati. Doha mengatakan, yang dikatakan Gunak benar. Tidak ada alasan untuk bertarung bila Jin Hyuk setuju untuk bergabung dengan kita. Hyun mengatakan, dirinya sangat paham, tapi Jin Hyuk mengetahui kalau kita berasal dari tower. Gunak dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Jin Hyuk dapat mengetahui hal itu? Hyun mengatakan, lupakan tentang membawa Jin Hyuk ke pihak kita. Dirinya akan membunuhnya sekarang. Gunak menahan Hyun dan berkata, dirinya tahu kalau Hyun sangat marah, tapi kita harus pergi sekarang.
Gelombang monster akan dimulai sebentar lagi, tersisa 3 menit lagi. Jin Hyuk mengusir mereka dan berkata, stadion ini miliknya, jadi jangan berpikir untuk mengambilnya. Pergi cari base kalian sendiri. Gunak mengatakan, dirinya tidak menginginkan base sampah ini. Ia sudah mempunyai base sendiri. Ia akan kembali setelah gelombang pertama. Lalu Gunak memerintahkan mereka semua untuk bergerak ke base mereka dan membuat pertahanan. Jin Hyuk mengetahui kalau base mereka ada di supermarket, dinding yang tinggi dan penuh dengan makanan. Sangat cocok untuk dijadikan base saat terjadi penyerangan. Tapi mereka tidak tahu kalau tempat itu mempunyai kelemahan yang fatal. Dengan drone milik Taemin, terlihat para zombie sudah mulai keluar dan menuju base mereka. Taemin mengatakan, apakah mereka benar-benar dapat bertahan dengan jumlah yang sedikit? Yeonhwa mengatakan, jangan bilang kalau Jin Hyuk memilih tempat ini, karena ingin merasakan keseruan seperti di masa lalu. Sambil menunjuk tower tanaman, Jin Hyuk berkata, tanaman ini sangat berguna daripada yang terlihat. Dirinya akan menjelaskan rencananya sekarang. Tujuan dari mempertahankan base adalah menghentikan siapapun mengambil benderanya. Dirinya menancapkan benderanya di tengah stadion, agar semua dapat melihatnya. Ada 4 pintu masuk di sini, utara, selatan, timur, dan barat. Dirinya sudah menempatkan tanaman dengan merata di setiap pintu masuk. Jadi selama tower itu berdiri, kita dapat mempertahankan base besar ini. Dan kita bisa mencoba mendapatkan bonus dari membunuh paling banyak di tempat ini. Tanaman itu akan menghancurkan kebanyakan dari gelombang zombie. Tapi mereka butuh mengisi ulang selama 1 menit sebelum menyerang lagi. Saat Yusong akan pergi ke pintu barat, Jin Hyuk mengatakan, jangan terlalu memaksakan diri dan menjadi makanan zombie. Yusong mengatakan, apakah Jin Hyuk berpikir kalau zombie itu dapat mengalahkan dirinya? Jin Hyuk mengatakan, sebelumnya juga Yusong mengatakan hal yang sama, dan kemudian dihajar oleh orang-orang murim. Jin Hyuk mengatakan, ia menempatkan Taemin di tengah, dan Taemin dapat membantu di mana yang membutuhkan. Jangan lupa mempersiapkan drone untuk mendapatkan pandangan yang jelas. Yeonhwa memilih pintu utara, dan Teresa memilih pintu selatan. Jin Hyuk pun juga bersiap, dengan mengeluarkan Twin Dragon Sword. Taemin memperingatkan kalau zombie itu mulai berdatangan. Getaran terasa di seluruh stadion. Saat zombie-zombie mulai berhamburan keluar dari setiap pintu, tower tanaman menyemburkan bola api. Bola api itu menghantam gerombolan zombie, dan apinya menyebar menghanguskan mereka. Saat tanaman itu mengisi kembali, gerombolan zombie selanjutnya masuk ke dalam stadion. Jin Hyuk memperingatkan mereka semua agar berhati-hati dan bertahan selama 1 menit. Saat Teresa melihat Jin Hyuk, ia merasa kalau Jin Hyuk selalu ada untuknya. Dan setiap kali dirinya dalam masalah, mereka berdua selalu menyelesaikan masalah itu dengan saling percaya. Jadi sekarang, dirinya akan percaya sepenuhnya kepada Jin Hyuk. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.